Selamat pagi, Happy Swat Family. Pagi ini, renungan yang saya bawakan tentang dimuliakan Tuhan. Bagaimana ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, mengakui Dia, dibaptis, dan menerima baptisan Roh Kudus. Ini juga terjadi kembali dalam hidup saya. Tuhan mengizinkan sekali waktu bulan Oktober, saya untuk ketemu dengan teman-teman sekolah saya zaman dulu. Saya udah lama banget dan saya seperti menarik diri untuk tidak ketemu dengan mereka. Karena saya rasa memang teman-teman saya, baik dari perkataan mereka, perbuatan mereka itu tidak bertolak belakang dengan saya. Jadi aktivitas saya, ya kantor saya, dan lingkungan gereja saya. Sekali waktu itu, Tuhan izinkan saya untuk bertemu dengan beberapa rekan saya. Ketika mau ketemu, saya berdoa dulu tuh sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya untuk ketemu dengan mereka, maka segala sesuatunya berjalan dengan baik. Satu sisi, saya ada rasa minder. Teman-teman saya itu orang-orang yang sudah sukses dalam kehidupan sekuler mereka. Saya berdoa, Tuhan, saya takut nih, saya nggak punya apa-apa, saya nggak memiliki harta yang berkelimpahan seperti mereka. Kalau sedangkan teman-teman saya itu punya harta yang unlimited kalau menurut saya gitu. Jadi saya ada rasa minder gitu kan. Dibandingin mereka, saya tuh nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi hari berganti hari, akhirnya ketemulah di tanggal yang sudah kita janjian itu. Sekali waktu itu kita ketemu, saya berasa, gimana nih ya, ekspektasinya bagaimana gitu kan. Tapi puji Tuhan, teman-teman saya tidak ada ngomongin tentang harta dan lain-lainnya gitu kan. Kurang lebih kan biasa kalau kita ketemu kawan lama, biasanya yang ditanya ada kerja di mana, gaji lu berapa, rumah lu berapa, punya saham di mana, punya deposito berapa. Tapi saat itu Tuhan baik, turun tangan luar biasa. Saya yang tadinya minder gitu kan, saya merasa lebih lega gitu kan. Nah, sekali waktu mereka ngobrol, kita teman saya yang satu, kalau menurut saya dia yang paling kaya di antara kita. Itu bener-bener kita aja, anak Tuhan tuh nggak bisa kayak dia. Dia tuh yang, deh sini yuk kita makan apa. Udah, gampang, aku yang bayar. Udah selesai makan di sini, dia pindah lagi tempat lain. Udah, nggak usah keluarin duit. Jadi saat itu sama sekali seharian itu saya nggak keluar uang. Itu udah dipatahin sama Tuhan tuh. Nah, sekali waktu lagi kita ngobrol nih. Ternyata ada yang tiba-tiba saya juga nggak tahu bagaimana, dari beberapa orang itu mereka cerita, mereka sharing tentang keluarga mereka, kehidupan mereka, ya kan. Ada satu rekan saya yang kaya ini, yang tajir ini, memang dia sangat berkelimpahan, tapi kalau menurut saya kehidupan dia sangat luar biasa. Kerjaannya clubbing, kerjaannya minum-minuman, kumpul, sehari bisa beberapa pub, sehari bisa beberapa tempat untuk dikunjungi, kumpul-kumpul, minum sampai mabok. Nah, saat itu saya merasa, saya satu poin menang, suami saya dan keluarga saya tidak seperti itu. Teman saya yang lain lagi, dia cerita, suaminya calon pendeta, maksudnya udah masuk ke pendetaan, tinggal sekarang udah jadi pendeta muda gitu kan. Tapi dilihat dari cara cerita dia, sepertinya mereka berdua tidak harmonis. Istrinya, teman saya ini yang perempuan, lebih galak sama suaminya, jadi lebih dominan. Saya berpikir, saya menang lagi nih satu nih gitu kan. Teman saya yang lain, dia juga sangat berkecukupan, tapi yang saya tahu kehidupannya juga tidak harmonis. Suaminya punya wanita lain gitu kan. Nah, teman saya yang satu lagi lebih parah, dia pelakunya. Sampai dia tuh selingkuh, sampai suaminya tuh pernah ngegapin dia
dan sampai pernah dibawa ke kantor polisi. 5 poin Tuhan menangkan saya. Ketika mereka tanya ke saya bilang, aduh puji Tuhan, saya dijauhkan dari itu semua. Hidup saya ya seperti ini aja. Mereka ada sempat terlintas, ada keluar kata-kata gini, wah gila lu mau hidup lu kudus banget ya? Enggak. Tapi ketika saya terima Tuhan, saya komitmen, saya bertobat. Bertobat memang nggak mudah saudara, tapi bertobat itu butuh proses. Dan saya bilang 2 tahun ini ketika kita hadapin pandemi, Tuhan proses saya untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi saya yang lebih, saya bawa sharing yang tentang Tuhan. Saya bilang ke mereka, kehidupan aku ya hanya di kantor dan lingkungan gereja. Jujur memang saya nggak punya teman lain, hanya ini doang yang saya punya. Terus saya bilang, kalau kita punya teman sekuler memang ada plus minus. Jadi kenapa aku jarang mau ketemu, yaitu. Tapi karena ini komunitasnya kecil, jadi saya bilang. Nah, saat seperti itu saya merasa, wow Tuhan terima kasih ya. Aku merasa dimuliakan sama Tuhan, ditinggikan. Memang secara harta benda aku nggak punya apa-apa. Tetapi secara kehidupan rohani saya jauh di atas mereka. Kehidupan saya dengan Tuhan, kehidupan saya dengan anak-anak saya, kehidupan saya dengan suami saya, itu jauh di atas mereka. Bahkan ketika pulang, teman saya nganterin saya pulang di mobil, dia cerita, saya juga nggak tahu. Bisa-bisa dia cerita semua tentang kebobrokan rumah tangganya. Mereka dan saya cuma bilang, ayo bertobat, kenal Tuhan, masukkan Tuhan dalam hidup kamu. Percaya deh, kamu akan mengalami apa yang sudah saya alami. Masuk ke dalam dimensi Allah itu hal yang mungkin buat kamu aneh, tapi itu luar biasa, karena saya sudah alami. Saudara, jadi jangan pernah kita merasa kayaknya, aduh kita hopeless gitu kan, kita nggak ada apa-apa dengan si A, si B, si C, kita tuh emang kita nggak punya apa-apa gitu. Saya waktu berdoa sama Tuhan juga, oh Tuhan gimana nih, saya nggak punya apa-apa, saya malu gitu kan. Tapi ketika Tuhan hadapi saya seperti ini, saya merasa bangga. Saya pulang, saya cerita sama anak-anak saya, sama suami saya. Saya bilang, saya bangga, saya ikut Tuhan, saya nggak menyesal mengikut Tuhan. Karena apa? Saya dimuliakan sama Tuhan. Cerita saya doang yang beda sama mereka. Saudara, mari, bagi siapapun yang mendengar renungan ini, mari masuk ke dalam dimensi Allah. Selain hanya melekat, tapi hidup kita juga harus benar-benar memancarkan Yesus dalam hidup kita, dalam keluarga kita, baik dengan suami, dengan anak-anak juga. Ayatnya ada di sini saudara. Di Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, renungan saya sampai di sini, bahwa hidup kita biarlah dipermuliakan oleh Tuhan. Biar Tuhan yang bela kita dalam setiap perkara kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih untuk segala campur tangan Engkau dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami semakin mau melekat dengan Engkau. Kami semakin masuk ke dalam dimensi-Mu Tuhan. Supaya kami lebih dapat merasakan kemesraan hidup kami di dalam Engkau. Supaya kami juga dapat Tuhan memberkati orang-orang di luar sana dengan apa yang sudah kami alami. Terima kasih Tuhan, kalau Kau sudah membela kami dalam setiap perkara-perkara kami. Dalam setiap hal-hal kecil pun Tuhan, Engkau berperkara, Engkau membela kami. Biarlah Tuhan,
sepenuhnya Engkau ambil alih hidup kami hari ini, esok, dan sampai ke depannya. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.